Kenapa serangan Noble Pensem dari klan Kalatin tak mempan ke Jester sementara serangan Hansa mempan? Sederhananya, karena Jester bukan bagian dari sejarah manusia. Sedangkan NP atau Noble Pensem adalah senjata yang kekuatannya berasal dari sejarah atau kepercayaan manusia. Tapi kalau tak puas dengan jawaban itu, maka persiapkan diri kalian karena kita akan belajar ilmu Nasuvers lagi. Kita akan mulai dari sumber kekuatan Noble Pensem, yaitu sejarah manusia. Apa itu sejarah manusia? Sederhananya, itu adalah kehidupan atau cara hidup manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya seperti bekerja sama, menciptakan legenda, menceritakan kisah, dan membuat peradaban. Semua itu bersatu menjadi satu arus besar bernama sejarah manusia, yang menurut istilah FGO, itu adalah human order. Setiap cerita pahlawan, mitos, tradisi dan sebagainya yang dipercaya oleh orang banyak, maka sejarah manusia akan semakin kuat. Jadi human order adalah jalur hidup manusia yang dibangun selama ribuan tahun. Sekarang kita akan masuk ke apa itu Noble Pensem. NP itu bukan hanya senjata magis super kuat, melainkan legenda manusia yang mengeras dan menjadi kekuatan nyata. Contohnya, NP 12 nyawa Herakles atau God Hand. NP itu bisa terbentuk karena manusia selama ribuan tahun percaya bahwa ia berhasil melaksanakan 12 tugas mustahil. Cerita itu dipercaya, diulang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kepercayaan kolektif itu mengkristal dan jadi kemampuan nyata. Hanya raja sejati yang bisa mengangkat pedang dari sebuah batu, atau tombak yang sekali lempar bisa mengenai jantung. Ini berarti hasilnya sudah ditentukan bahkan sebelum dilempar. Manusia menceritakan kisah-kisah itu sampai sekarang. Akibatnya, manusia berhenti bertanya bagaimana caranya, dan mulai percaya bahwa hasilnya memang begitu. Jadi, esensi dari Noble Pensem adalah kepercayaan manusia. Semakin banyak orang yang percaya kalau suatu benda punya kekuatan magis, padahal mereka tak tahu cara kerjanya, maka NP itu semakin kuat. Lalu, apa itu Dead Apostle? Dead Apostle itu bukan sekadar vampir. Ketika seseorang menjadi Dead Apostle, berarti ia sudah mengundurkan diri dari spesies manusia. Para Dead Apostle itu abadi, sehingga tak bergantung pada kelangsungan hidup manusia. Mereka tak butuh masyarakat, tak membangun peradaban, tak mewariskan budaya. Mereka berburu sendirian, tanpa bergantung pada kelompok atau masyarakat. Jadi, secara konsep, Dead Apostle adalah kebalikan dari sejarah manusia. Dan itulah alasan kenapa NP tiruan dari klan Kalatin tak bisa melukai Jester. Tapi, biar lebih gampang kita pakai analogi. Kita anggap saja sejarah manusia sebagai negeri Konoha. Noble Pensem adalah kebijakan di negeri Konoha. Manusia dan Servan adalah warga negara Konoha. Sedangkan Dead Apostle adalah orang yang kabur aja selamanya. Jadi bukan hanya kabur, melainkan pindah warga negara. Kalau ada NP atau kebijakan yang dibuat di Konoha, entah itu pajak yang naik 1000%, atau dibentuk undang-undang agar satu orang tanam satu sawit, yang rasain dampaknya itu adalah manusia sama Servan yang selaku warga Konoha. Sementara kalau NP itu diarahin ke Jester, maka dia bakal aman-aman aja. Karena vampir kayak Jester itu bukan warga Konoha. Jadi gak harus ngikutin aturan yang ada di Konoha. Nggak kena pajak dan nggak kena banjir sawit. Mending Jester ngopi di Kamboja sambil spam komen judul ke Konoha. Sebenarnya analogi ini kurang tepat, tapi kalian pasti sudah bisa menangkap apa yang kumaksud. Analogi lain itu seperti sistem operasi, yang nggak bisa dipasang program tertentu karena nggak kompatibel, seperti yang dibahas Fatmaca Review. Singkatnya, karena Jester menolak sejarah manusia, maka sejarah yang dibuat oleh manusia itu gak berpengaruh ke dia. Sedangkan NP itu adalah produk dari sejarah manusia. Manusia yang pakai NP itu hanya manusia yang pakai senjata legendaris. Secara konsep masih lemah dan mudah ditolak Jester. Sementara kalau NP diarahin ke manusia atau Servan, NP itu masih bekerja karena sistemnya masih sama. Tapi lain cerita kalau yang pakai NP itu adalah Servan. Karena Servan bukan pengguna legenda, tapi legenda itu sendiri. Mereka adalah perwujudan dari sejarah yang diberi tubuh. Ketika seorang Servan bertarung, maka Human Order ikut hadir di medan perang, dan sejarah itu sendirilah yang digunakan untuk memukul. Dead Apostle gak bisa seenaknya menolak, karena serangan itu berasal dari sistem besar yang dibuat oleh seluruh umat manusia dari masa lalu hingga sekarang. Memang kalau kalian bisa bikin Human Order ada di pihak kalian, maka kalian akan punya admin bumi sebagai backingan. Adapun orang lain yang bisa ngalahin Jester adalah orang beriman. Tapi catat ini, iman tidak sama dengan sejarah manusia. Keberadaan Tuhan bukan bagian dari Human Order.
tapi sesuatu yang melampaui dan mengawasi dunia manusia. Dan ketika pendeta atau orang suci menyerang, maka mereka meminjam sebagian kekuatan Tuhan. Dan itu sangat efektif ke Dead Apostle, atau makhluk aneh lain kayak Dracula atau Zouken, karena mereka dianggap sebagai makhluk yang menyimpang dari aturan dasar. Kalau yang lain palingan pengguna True Magic atau sesama Dead Apostle. Intinya kayak batu gunting kertas lah. Dan itu aja yang bisa aku bahas kali ini. Dan kita sudahi saja sampai sini. Kalau ada yang mau nambahin silahkan ketik di komentar. Kalau mau request lewat Saweria juga boleh. Dan tolong berikan hype pada video ini jika kalian suka.